Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan serta mempresentasikan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Mutaina ya. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Salma Febrianti. Saya Putri Zara Adinia. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Syaputra. Saya Dani Trisha Putra. Dan selamat menyaksikan. Kali ini kita akan memaparkan mengenai bab 5 mengenai perkembangan formasi bayi yang terdapat beberapa bagian di dalamnya, yaitu perkembangan bayi neonatal, arti tangis bayi, refleks pada bayi, tugas-tugas perkembangan, perkembangan masa bayi, serta implikasi di bidang pendidikan. Masuk pada bagian pertama, yaitu perkembangan bayi neonatal. Bayi neonatal merupakan istilah yang merujuk pada bayi yang baru lahir atau yang masih sangat muda. Adapun ciri-cirinya menurut Harlock adalah sebagai berikut. 1. Merupakan periode tersingkat. Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu dan merupakan periode tersingkat dari periode perkembangan yang ada. Periode ini adalah saat di mana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan dan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Periode neonatal terbagi menjadi 2, yakni periode partunet, mulai saat kelahiran sampai antara 15-30 menit sesudah kelahiran. Periode neonat dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca mater. 2. Terjadi penyesuaian radikal, yakni peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. 3. Merupakan masa terhentinya perkembangan. 4. Merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Dan 5. Merupakan periode yang berbahaya. Setelah ciri-ciri yang rekan saya sebutkan sebelumnya, bayi nutal juga melakukan penyesuaian. Menurut Harlock, pada 1998, bayi nutal harus melakukan 4 penyesuaian pokok sebelum mereka dapat melanjutkan kemajuan perkembangan. Penyesuaian tersebut adalah perubahan suhu, bernapas, menghisap, dan kenalan serta pembuangan. Lalu ada beberapa kondisi yang mempengaruhi penyesuaian pasca natal. Yang pertama adalah lingkungan prenatal yang sehat akan memberi penyesuaian yang baik pada kehidupan pasca natal. Selain terjadinya komplikasi selama prenatal yang mempengaruhi persalinan, tekanan yang dialami ibu dapat menyebabkan janin hiperaktif selama bulan-bulan terakhir kehamilan, dan kondisi ini cenderung mapan setelah kelahiran. Poin kedua yaitu jenis persalinan, termasuk salah satu jenis penyesuaian bayi pasca natal. Ada 5 jenis persalinan, yakni alamiah atau spontan, sungsang, melintang, menggunakan bantuan alat, dan pembedahan cesar. Poin ketiga yaitu pengalaman yang berhubungan dengan persalinan dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca lahir, yakni seberapa besar ibu terpengaruh obat-obatan selama proses persalinan dan mudah atau sulitnya bayi dapat bernafas. Poin keempat, lamanya periode kehamilan, dan poin kelima, sikap orang tua dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca natal. Hal-hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan sensorik bayi neonatal yang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, serta kepekaan kulit. Masuk pada bagian kedua, yaitu arti tangisan bayi. Pada bayi yang baru lahir, tangis merupakan perilaku pertama yang wajar dan memiliki nilai sosial. Biasanya menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. Tujuannya untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Menurut beberapa ahli, tangis pertama bayi memiliki arti tertentu. Menurut Immanuel Kant, tangisan sebagai respon rohania terhadap keterikatan fisik yang akan dialaminya, di mana jiwa memiliki nilai yang lebih tinggi daripada materi dan menentang proses hidup yang terikat pada tubuh. Sedangkan menurut Sigmund Freud, tangisan sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, lembut, dan hangat, juga sebagai respon terhadap kelahiran yang mengejutkan. Adapun menurut Sis Hayter, yaitu tangisan sebagai tanda bahwa bayi memiliki kesadaran sebagai reaksi spontan yang dipicu oleh dorongan internal atau batin, dan dari segi biologis sebagai indikator fungsi paru-paru dan organ lain yang menandakan kehidupan.
Selanjutnya ada refleks pada bayi. Refleks adalah respon terhadap suatu stimulus atau beberapa stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Bayi memiliki beberapa refleks yang membantunya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Refleks bayi dibedakan menjadi dua, yaitu refleks mempertahankan diri yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan terdiri dari breathing reflex, idling reflex, pupillary reflex, rooting reflex, sucking reflex, dan swallowing reflex. Dan yang kedua yaitu refleks primitif atau subkortikal, merupakan refleks yang dikontrol oleh area subkortikal otak dan secara perlahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan seiring cerebral cortex yang mengarahkan dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari Babinski reflex dan grasping reflex. Perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana komunikasi sehingga individu harus menguasai dua fungsi komunikasi, yakni mengerti dan memahami apa yang dikatakan orang lain dan dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaan diri kepada orang lain. Maka, bayi harus belajar bicara. Beberapa tahapan perkembangan bicara sebagai berikut. Yang pertama, refleksi vokalisasi. Yang kedua, bubbling atau meraban, ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2-3 bulan. Yang ketiga adalah liling, merupakan proses terjadinya kontak antara anak dengan orang lain di sekitarnya. 3. Ekolia, proses bicara di mana anak mulai mendengarkan ucapan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah true speech, bicara sebenarnya. Pada tahapan ini anak dapat berbicara dengan betul, artinya maksud yang dikendaki anak dengan benda atau hal yang dilalui anak sudah cocok. Reaksi sosialisasi terhadap orang dewasa pada masa ini, bayi senang sekali bila diajak berhubungan atau berteman oleh orang lain. Misalnya diajak berbicara bermain, reaksi orang dewasa di sekitarnya tersebut terhadap anak akan menambah atau meningkatkan rasa sosial anak terhadap lingkungannya. Demikian pula, pergaulan dan lingkungan akan sangat berguna bagi anak. Beberapa perilaku penting yang sering muncul pada masa bayi antara lain imitasi, peniruan, rasa malu, ketergantungan, acceptive of the authority, persaingan dan sensitive behavior, perhatian akan sesuatu, dan yang terakhir adalah cooperation behavior. Pola bermain masa bayi menurut Harlock ada 5 pola bermain yang umumnya dilakukan pada masa bayi, yakni sensomotorik, menjelajah, meniru, berpura-pura, dan hiburan. Perkembangan masa bayi. Terdapat 6 perkembangan pada masa bayi, meliputi 1. Perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat seperti pada periode pranatal, dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua, sebaliknya, yakni cepat menurun. Meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan sama bagi semua bayi, namun tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lain. Juga berdasarkan kelompok seks, ras, dan tingkat ekonomi. Berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir, dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Berat otak bayi sebesar 1/8 berat total bayi. Pertambahan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun. Otak kecil berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian tubuh. 2. Perkembangan intelligence. Perkembangan intelijensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Pada umur 1 tahun dicapai 20%, yang selanjutnya adalah pada umur 4 tahun tercapai 50%, dan pada umur 8 tahun tercapai 80%, dan pada umur 17 tahun 100%. Perkembangan intelijensi. Masuk pada bagian ke-6, yaitu implikasi di bidang pendidikan. Kesimpulannya, bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang, serta lingkungan juga perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasarnya dan motorik halusnya. Pemaksaan dan reaksi orang dewasa sekitar yang menolak dapat mengakibatkan kemunduran. Anak akan menjadi takut dan tidak bahagia. Pemberian afeksi bagi bayi lebih dipentingkan daripada harus memaksa bayi melakukan suatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.